Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar pemirsa? Kembali dengan saya di Ronnie Times untuk edisi kali ini. Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol ya. Kalau biasanya kita ngobrol jarak jauh, LDR, bahasa kerennya sekarang kan gitu ya. Sekarang saya kebetulan di studio kedatangan tamu. Jadi dua tamu keren, anak muda yang punya visioner ke depan luar biasa. Dan tentu saja mereka juga ada di sekolah yang memiliki jurusan-jurusan yang terkait dengan masa depan mereka. Siapa mereka? Saya ajak Anda untuk langsung saja berkenalan dengan dua siswa SMK Al-Huda dari Indramayu. Selamat pagi. Oke, Umu ya, Umu sama Danang. Umu namanya siapa nih lengkapnya nih? Saya Umu Hani. Umu Hani ya, Danang? Danang Prayogi Utomo, biasa dipanggil Danang. Danang, oke. Jadi mereka berdua ini saat ini sedang praktek kerja industri ya, praktek kerja industri di PT Family Media Global Tama yang menaungi Fams TV dan juga website di famstv.com. Nah, saya akan coba ulik nih, saya akan coba ajak mereka untuk berdiskusi, berbicara tentang mengapa, bagaimana, serta kedepannya rencana apa mereka seperti apa gitu kan. Nah, saya ke Umu dulu, lady first ya. Oke. Umu, apa sih yang melatar belakangi kamu atau yang menjadi alasan utama kamu sekolah di sekolah menengah kejuruan di Al-Huda di Indramayu sana? Apa yang membuat kamu terdorong? Nah, apa tuh Umu? Kalau saya pribadi ingin sekolah di SMK tuh kayak lihat orang-orang, misalkan kayak apa namanya ya, sekolah di situ kayak udah ada ingin kerja buat kerja langsung gitu. Udah belajar sambil dipersiapkan untuk bekerja gitu ya. Gitu. Itu yang mendorong kamu jadi, aduh, aku harus sekolah di SMK nih gitu ya. Oke, Umu, kamu jurusan apa di sana? Saya jurusan broadcasting. Broadcasting. Broadcasting itu terkait dengan apa aja sih? Dengan televisian, radio, dan ini yang kamera. Kamera ya, jadi video ya. Oke, jadi di situ semuanya ya. Nah, kalau Danang, apa yang mendorong kamu untuk masuk di SMK? Buat mendorong masuk di SMK, mungkin dari segi ilmunya Pak. Kan kalau misalnya SMK sama SMA itu kan lebih prefer untuk pekerjaan itu SMK karena kejuruan dan sudah terbagi itu terbidang gitu dalam bidang tertentu kan, misalnya jurusan tadi broadcast, terus TBSM, multimedia. Jadi kita bisa memilih mana nih yang cocok buat diri kita gitu. Terus buat ilmu yang kita dapat itu kan udah terstruktur gitu Pak. Nggak monoton kayak misalnya pelajaran yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau yang lainnya IPA gitu. Dan mungkin di SMK lebih gampang mencari kerja karena adanya program BKK itu Pak. BKK ya? Yeah. BKK apa? Program BKK itu apa sih singkatan BKK? Bursa kerja atau? Ya seperti itu ya, artinya dengan adanya BKK itu menggandeng pihak-pihak atau industri-industri ya, yang ada di nggak cuma di Jawa Barat sih sebenarnya, karena saya juga mendengar di Jepang, Korea dan lain sebagainya gitu kan. Itu untuk lebih mudah tersalurkan gitu ya kalian ya sebagai tenaga kerja. Oke, nah Umu, kemudian persiapan apa sih yang kamu, aku harus di SMK nih gitu kan, aku masuk SMK nih, tapi kan aku kan harus bersiap-siap gitu ya, karena orang melihat bahwa SMK ini beda nih dengan SMA, tadi udah disinggung sama Danang tuh. Nah, persiapan apa nih? Persiapan mental kayak atau persiapan apa yang kamu ini biar dirimu benar-benar udah siap, aku sekolah di sini, habis ini aku harus kerja gitu. Kalau aku persiapannya tuh kayak apa namanya, persiapan untuk lebih biar diri aku tuh kayak lebih berani. Kayak kan kalau SMK kan lebih banyak praktek kerja daripada, sedangkan SMK kayak SMA tuh kayak lebih ke ini pelajaran kayak tadi tuh pelajaran yang mereka gitu. Sedangkan SMK kan lebih banyak praktek Praktek ya. Praktek kerja.
Oke, jadi kamu lebih enjoy dengan sekolah yang ada lebih banyak ini ya, apa namanya, komposisi prakteknya lebih banyak ya. Oke, ketika ini kan persaingan sangat ketat ya, apalagi sekolah sekarang ya. Sekolah sekarang ini kualitas siswanya juga harus baik, juga harus bagus gitu kan. Persaingannya juga sangat ketat sekali. Nah, apa kendala yang kamu hadapi ketika kamu masuk pertama di sekolah yang namanya SMK Al-Huda ini? Jadi di SMK ya, terutama jurusan broadcast nih, kendala apa yang kamu rasakan? Karena kamu disiapin untuk bekerja loh ini, gitu kan? Apa kendala yang kamu rasakan? Kalau kendala sih lebih ke harus lebih berani, percaya diri. Sedangkan saya waktu awal masuk SMK kayak masih malu-malu gitu. Kayak sedangkan kalau suruh praktek kan harus kayak misalkan si Danang praktekin ini harus lebih detailin lagi, kayak dipraktekin lebih apa namanya, biar lebih jelas gitu. Jadi ini mah kayak lebih percaya diri aja. Kuncinya percaya diri ya. Oke, jadi sebenarnya nggak ada kendala yang berarti ya. Nggak ada kendala yang berarti asalkan kita percaya diri dan kita juga melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sekolah itu dengan nyaman gitu ya. Kuncinya adalah menyiapkan diri dan mental serta percaya diri aja. Oke, saya ke Danang. SMK memang diciptakan untuk atau diadakan untuk menciptakan tenaga kerja fresh graduate terutama ya, tenaga kerja yang fresh graduate, yang lulusan baru tapi dia benar-benar memiliki kemampuan yang bisa dikatakan hampir sama dengan mereka yang sudah bekerja kan gitu kan. Oke, nah untuk Danang sendiri kira-kira apa kesulitan yang kamu hadapi ketika kamu harus menyesuaikan? Soalnya kan kamu dari SMP gitu kan. SMP itu dari SD, SMP itu kalian akan dijejali dengan pelajaran-pelajaran eksak gitu kan. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika dan lain sebagainya kan gitu kan. Dan itu kita rasakan bersama gitu kan. Nah kemudian SMK ketika kamu udah masuk tataran sekolah menengah atas, tiba-tiba kamu harus masuk ke jurusan yang memang disiapkan untuk bekerja gitu kan. Kamu disiapkan untuk bekerja. Kendala apa yang kamu hadapi Danang? Yang kamu rasakan? Buat kendala yang saya rasakan sih nggak ada sih Pak. Semua udah saya persiapin itu dari sebelum masuk SMK. Saya udah punya basic dari jurusan yang saya ambil gitu. Dan yang kedua mentalnya udah mulai ada itu dari SMP, udah mulai aktif di SMP-nya, sering ngobrol sama guru, jadi buat ngobrol sama siapa aja itu udah enjoy lah gitu. Terus buat kendala lain lagi, menurut saya cuma itu aja sih Pak, kayak sosialisasi gitu. Kan buat sosialisasi saya masih kurang pede. Sosialisasi apa nih? Sosialisasi tentang kayak sama teman, ngobrol sama teman. Oh, maksudnya interaksi dengan teman? Iya. Oke, jadi sosialisasi diri dan berinteraksi dengan teman gitu ya, yang agak, kalau itu sih mungkin lebih ke karakter ya. Iya. Tapi secara umum untuk di sekolah sendiri nggak ada kendala yang serius ya? Nggak ada kendala yang serius kok. Cuma yang tadi sudah saya siapin, yang pertama mental dan ilmu untuk masuk ke jurusan yang saya ambil. Kalian di broadcast ya? Iya. Di broadcast. Oke, baik. Ada riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia itu adalah SMK. Nah, bagaimana kalian menyikapi pendapat itu, Danang? Danang dulu gimana? Jadi ada yang ini bukan ini ya, tapi riset gitu ya. Dan itu meragukan gitu kan, meragukan kalian untuk benar-benar siap kerja gitu loh. Karena dari riset yang dilakukan itu bahwa pengangguran terbanyak itu justru sumbangan dari SMK gitu loh. Bagaimana kalian menyikapi itu? Kira-kira apa yang salah gitu? Buat nyikapin itu yang salah mungkin dari orangnya sih, bukan dari SMK-nya. Orangnya? Iya, orangnya kayak misalnya pribadinya ya? Iya, pribadi individu itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia pengen kuliah kan atau pengen kerja tergantung dari niatnya sendiri. Nah, saya mau kerja, mau ke ini, atau mau kuliah di universitas A, B gitu kan. Itu kan tergantung dari diri kita masing-masing. Bukan kayak misalnya masuk SMA harus
positif dapat kerja kan nggak mungkin. Terus juga SMA mungkin ada penyumbang pengangguran mungkin, tapi lebih banyak ke SMK itu Pak. Karena kan rata-rata yang masuk SMA kuliah maksudnya. Artinya bahwa sebenarnya problemnya itu bukan di sekolahnya, Iya, bukan di sekolah. tapi problemnya di orang-orangnya, individu-individunya, anak-anaknya. Iya. Ada yang benar-benar serius, dia mau menyiapkan diri gitu kan, Iya. untuk siap bekerja, tapi ada juga yang nggak serius gitu kan, Iya. ikut-ikutan aja asal-asalan. Umum gimana umum menyikapi itu? Apa kira-kira yang perlu dibenahi nih kalau seperti itu? Karena paradigmanya udah muncul nih bahwa wah SMK ini penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Apa yang perlu dibenahi umum menurut kamu? Kalau saya pribadi sama kayak pemikiran Danang, cuman lebih ini aja sih, kayak sosialnya lebih banyak, kayak banyak temen, jadi kan misalkan kayak butuh misalkan kerja apa kan jadi banyak informasi gitu, terus ya emang tergantung orangnya juga kan, kadang orang kan ada yang sekolah cuma sekedar ikutan temen karena nggak ada teman atau gimana, jadi kan kalau sekolah SMK masuk SMK cuma terpaksa gitu. Beberapa sekolah menggandeng dunia usaha gitu kan, menggandeng dunia usaha untuk bekerja sama dan lain sebagainya. Ini juga salah satu bagian untuk menyiapkan siswa-siswa nanti menjadi tenaga-tenaga kerja yang siap pakai, tenaga kerja yang benar-benar siap untuk bekerja kan gitu kan. Bagaimana kalian menyikapi itu? Jadi upaya dari pihak sekolah untuk menggandeng pihak luar, dunia industri untuk bekerja sama agar anak-anak ketika nanti sudah memiliki kemampuan yang capable bisa bekerja gitu kan. Nah, pandangan kalian gimana dengan adanya kerjasama seperti itu? Ya itu bagus untuk lebih mengasah kita kayak berpengalaman gitu, pengalaman untuk nanti ke depannya. Dana gimana? Kalau buat saya malah itu ya baik lagi bagus tadi Pak. Saya kan dari SMK kan kerjasama sama satu perusahaan, misal perusahaan motor. Jadi buat siswanya itu tergerak, wah SMK kita kerjasama sama si perusahaan A nih, pengen masuk lah. Jadi buat batu loncatan atau landasan buat kita lebih semangat lagi mencari ilmunya itu. Baik, jadi itu sebenarnya keunggulan dari SMK, Iya. gitu kan? Ketika mereka menggandeng pihak industri luar, gitu kan? Nah, akhirnya anak-anak bisa merasakan dunia kerja yang sebenarnya, gitu ya. Oke, Umo dan juga Dana, kira-kira apa sih yang harus dibenahi dengan SMK ini agar cap bahwa SMK ini penyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia bisa terkikis gitu loh, paradigma itu bisa hilang. Apa yang perlu dibenahi nih dari SMK ini? Dari sistem kerjasama sama perusahaan itu sih Pak, nggak kayak misalnya kita yang biasanya menggandeng satu atau dua perusahaan mungkin dibanyakin lagi. Terus pastinya dengan adanya itu kan lapangan kerja lebih banyak lagi, jadi lebih ada lebih banyak slot buat siswa-siswanya masuk di perusahaan itu. Jadi menurut Danang bahwa harus lebih sering lagi kerjasama dengan pihak luar, gitu ya. Oke, lebih ke eksternal ya, lebih keluar gitu kan. Kalau dari umum apa yang harus dilakukan agar itu bisa cap bahwa SMK penyumbang pengangguran terbesar itu bisa tergerus gitu ya. Tapi dari internal, dari dalam sendiri apa kira-kira yang harus dibenahi? Kalau saya lebih ke kayak semangat belajar, semangat untuk kayak menggapai masa depan gitu, kayak nggak males-malesan gitu, kayak harus tetap semangat, intinya kayak kita tuh masih punya masa depan. Dari sisi kualitas, tadi kan dari anak-anak kita harus fair nih, ya kan? Karena Danang tadi menyoroti mungkin penyebabnya yang nggak bisa kerja atau susah cari kerja karena kualitas anaknya, ya kan? Kualitas siswanya ini ya, pribadinya mungkin ada yang memang semangat, dia fighting spiritnya bagus, tapi ada juga yang enggak kan gitu kan, asal-asalan. Nah sekarang kalau menurutmu untuk peningkatan lebih kedepannya lebih bagus lagi, perlu nggak sih peningkatan kualitas guru? Perlu juga. Karena guru jujur ya, guru dulu sama sekarang tuh beda. Bedanya di mana? Bedanya kayak dulu tuh lebih ngajarnya tuh beda. Ngajarnya tuh kayak lebih keras atau kayak lebih harus sistematis ya, mungkin maksudnya ya. Lebih kayak tegas. Kalau sekarang kan banyak kan anak-anak yang gurunya kalah sama
terus sedangkan sekarang guru sekarang kayak lebih apa ya, kayak nggak lebih nggak mau ribet, kayak terserah muridnya mau ngapain. Danang gimana? Kalau itu sih mungkin dari kurikulumnya sih, kan sekarang udah diterapin kurikulum Merdeka itu kan beda banget sama yang 2016, 2013 yang kemarin. Mungkin dari sistem pengajarannya juga, dari guru-gurunya itu lebih ditegasin lagi, Pak. Lebih tegas, terus mungkin lebih galak lagi. Kan dulu saya pernah ada kejadian pas SD. Ntar galak-galak, kalau digalakin sedikit muridnya nuntut, Nah, ya kan? ya ada kasus gitu. Terus gurunya diajak berkelahi kan gitu kan. Iya. Nah, seperti gimana nih? Kalau seperti itu kan ini kembali lagi nih, kita putar lagi nih ke kualitas dari si siswa kan. Iya. Kualitas dari si siswa gitu ya. Jadi memang agak repot juga, tapi dari sisi kemampuan Bapak Ibu guru gitu kan yang mengajar, menurut Danang perlu nggak ditingkatin atau ada semacam kompetensi kayak gitu atau gimana? Kalau buat itu nggak harus ya, Pak. Mungkin yang lebih ditingkatin lagi itu guru dari, bukan guru produktifnya, bukan guru yang formal kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nggak perlu ditingkatin. Kalau di SMK mungkin guru produktifnya itu harus yang kredibel juga, harus punya background yang bagus. Misal jurusan broadcast, jadi gurunya tuh ada yang dari penyiarannya langsung atau wartawan langsung gitu kan, yang kredibel lah. Harus dari situnya. Kalau bisa motor ya mungkin dari gurunya dari perusahaan ini, perusahaan A, B gitu, harus kredibel. Oke. Ini penilaian atau pendapat atau curhat? Pendapat saya Oh, pendapat ya? harusnya begitu. Oh, harusnya begitu ya? Tapi kenyataannya saya Bukan curhat ya? bukan. Bukan. Harusnya begitu. Oke, baik. Ya, jadi kualitas seorang guru itu penting untuk meletakkan dasar, karena dia membuat fondasi buat anak-anak nih ya. Pijakan buat anak-anak untuk benar-benar siap kerja gitu kan, jangan sampai asal-asalan gitu ya, karena biasanya teori di kelas itu sangat berbeda dengan realita di lapangan kan gitu kan. Banyak sekali yang mungkin ketika diajarkan di kelas, tiba-tiba ketika di lapangan ini apa ini apa gitu kan, ada istilah-istilah baru yang justru kalian nggak ngerti. Artinya bahwa kondisi menginginkan bahwa Bapak Ibu guru juga harus update, ya kan, update dan upgrade ke kemampuan, gitu maksudnya ya. Oke, baik. Nah kemudian kalau kita ngomongin sekarang era digital sih, ya kan, sekarang era digital, bagaimana kalian yang saat ini masih ada di bangku sekolah merasakan lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak aspek negatifnya umum? Kalau saya lebih banyak manfaat. Itu juga tergantung kita sendiri mau makainya gimana. Kalau sekarang kan era digital, lebih banyak informasi yang lebih akurat gitu, terus gampang nyari informasi, banyak pengetahuan yang gak kita ketahui. Itu juga tergantung kita mau menggunakannya gimana. Kadang kan kita ada yang salah menggunakan handphone, kayak menyalahgunakan gitu. Oke, kalau Dana, dengan adanya digitalisasi ini menurut kamu gimana? Terutama pengaruh untuk pendidikan kalian ya, pendidikanmu ya, gimana? Buat pengaruh ke pendidikan sih udah lumayan bagus sih buat akses ya. Kalau misalnya ada yang dulu misal buku susah buat didapat, terus kita bisa searching lewat Google lah. Terus kalau misalnya kita mau buat apa-apa kesusahan, ada ChatGPT, AI gitu, ada gitu. Terus kalau buat negatifnya itu ya balik lagi tergantung orangnya, tergantung pemakainya pengennya kayak gimana lah. Terus juga dulu ada kasus kayak misal AI disuruh ngebuat bom, itu dulu ada, itu saya dengar. Nah terus dengan adanya itu si AI-nya itu dirombak lagi, jadi dibatasin buat apa-apanya gitu, terus diawasin juga sama. Artinya kalian merasa terbantu ya, terbantu dengan adanya era digital seperti sekarang ini ya. Kalian terbantu sekali ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana dari sekolah kalian menerapkan instrumen digital untuk menunjang pendidikan kalian? Karena ketika nanti kalian keluar, yang kalian hadapi sudah bukan analog lagi, yang kalian hadapi sudah benar-benar era digital. Ketika kalian masuk ke dalam sebuah perusahaan, benar-benar era digital. Nah dari aspek pendidikan sendiri, di dalam sendiri, sejauh mana sudah diterapkan
perangkat-perangkat digital di sekolah kalian untuk menunjang pendidikan kalian? Ujian online, ujian lewat HP, lewat komputer. Udah pernah itu ya? Udah. Dan gimana menurut kalian faktor kesulitannya lebih banyak atau lebih banyak mudahnya? Lebih mudah. 50-50 itu. Kalau saya kadang ada yang gangguan. Maksudnya 50-50 lebih mudah nyonteknya? Iya, lebih mudah nyonteknya. Terus juga ada kendalanya juga di situ. Kadang ya? internetnya lemot, apa segala macam. Gitu. Jadi waktunya bisa ditambah gitu ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya ini masalahnya kompleks ya. Iya. Masalahnya tidak hanya sekedar bahwa sebuah lembaga pendidikan itu memberikan pengajaran, terutama SMK, sekolah menengah kejuruan, yang sejak awal ini sudah mulai melakukan penjurusan ya, penjurusan ke bidang-bidang kerja masing-masing kan gitu kan, yang akan kalian ambil. Nah, saya ingin pendapat kalian ini jujur nih, bagaimana dengan sekolah kan ada nih sekolah yang misalnya karena sebenarnya saya nggak seret nih siswanya di jurusan A misalnya, tapi karena A penuh saya harus ke jurusan B misalnya. Nah pasti ada tuh seperti itu, saya masih mendengar itu ada. Bagaimana dengan menyikapi itu? Pendapat kalian gimana? Mungkin di setiap jurusan diadain tes sih Pak. Tes, jadi kayak ada filter saringan gitu loh. Kalau misalnya mau masuk jurusan broadcast, jadi harus dites dulu dasar-dasarnya. Jadi yang masuk itu yang punya basic broadcast itu. Jadi nggak salah-salah saya mau masuk ini saya mau masuk itu. Kalau karena suatu sebab, misalnya jurusan A ini penuh, ya kan? Waduh, jurusan A ini penuh. Waduh Pak, saya pengen sekolah di sini. Yaudah kamu ke jurusan D aja deh. Akhirnya dia ke jurusan D. Tapi ketika dalam proses perjalanannya ke depannya, si siswa ini jadi ngeluh. Aku nggak bakat di sini nih. Orang apa harusnya di A kemarin, tapi kenapa aku dibuang di D, gitu kan? Nah, pendapatmu gimana? Kalau itu sih kurang tahu sih saya Pak. Kurang tahu kalau itu. Soalnya saya juga ngalamin. Oh, kamu juga gitu? Iya. Nah, perasaanmu gimana sekarang? Mungkin lebih enjoy lagi, harus didalamin lagi. Enjoy. Kamu berusaha menikmati? Iya, berusaha menikmati. Yang awalnya saya salah jurusan gitu. Tapi lama-kelamaan oke juga gitu. Bisa menikmati. Iya. Oke, Umu. Kalau misalnya kamu ada di posisi seperti itu, kamu tuh sebenarnya ingin jadi, aku ingin buka bengkel gitu kan, bengkel sepeda motor nanti kalau lulus. Tapi karena di sekolah ini udah penuh, kamu akhirnya digeser ke jurusan masak-masak misalnya. Nah ini gimana nih? Menurut kamu gimana? Perasaanmu gimana? Perasaannya kayak awal tuh kayak nyesel kenapa sih nggak udah penuh gitu. Kirain saya daftar udah penuh, nggak bisa diterima lagi, adanya jurusan lain kayak gitu. Kalau saya kayak gitu kan bisa juga di sekolah lain juga kan ada. Jadi mending ambil jurusan di sekolah lain. Iya, kalau nggak bisa di situ. Terus juga kalau ada yang terpaksa masuk jurusan itu, kita kayak lebih mendalami jurusan itunya juga sih, kayak pelajaran gitu kan nanti lama-lama juga bakalan kayak terbiasa, bisa menikmati. Iya, suka gitu. Oke, baik. Jadi itu problem sebenarnya ya. Dan itu sering kali terjadi ya. Itu sering kali terjadi, si A ini inginnya di jurusan A, ternyata jurusan A penuh, dia digeser di jurusan D gitu kan. Nah, ini salah satu masalah, akhirnya siswa boring. Ya kan, boring, bosen, males karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Akhirnya kualitas mereka terdegradasi ya, turun gitu kan. Kualitas mereka akhirnya turun. Nah, itu problem nih sebenarnya, kan. Nah, oke. Yang terakhir sekarang apa harapan kamu nih Dana? Dari nanti setelah lulus, harapan kamu dan cita-citamu apa? Buat harapan semoga lapangan kerja semakin banyak gitu Pak. Terus cita-citanya ya seperti pada umumnya pengen sukses, pengen bahagiain orang tua. Oke. Umu? Kalau cita-cita saya jujur, kayak saya masuk ke broadcasting itu lebih kayak ingin mendalami kamera fotografer gitu, kayak lebih suka aja. Terus kayak Kenapa harus fotografer? Karena kayak aku ngelihatnya kalau misalkan di orang-orang yang fotografer andal tuh kayak lihat hasilnya tuh kayak bagus, aku pengen bisa gitu. Jadi kayak memotivasi untuk bisa. Dan kalau untuk ke depan saya ingin keluar dari bidangnya, kayak mau belajar bahasa. Out of the box ya. Oke, jadi belajar bahasa apa? Korea. Bahasa Korea. Iya. Yang
Srangio, opa-opa gitu ya. Oke, baik Umu. Apapun kalian saat ini sedang berada dalam sebuah lembaga pendidikan yang sedang membentuk kalian untuk menjadi sosok-sosok dan pribadi-pribadi yang kuat, dan yang terpenting adalah menjadi pribadi yang siap kerja, siap melakukan tugas, siap menghadapi persaingan, dan persaingan nanti akan dimulai. Persaingan sebenarnya kalian itu akan dimulai ketika kalian sudah lulus dari sekolah. Nah, itulah persaingan yang sebenarnya, pertempuran yang sebenarnya kalian untuk menata masa depan kalian. Oke, baik, terima kasih Umu, kemudian juga Danang, terima kasih sudah ada di Roni Times untuk kesempatan kali ini. Dan pemirsa, itu tadi ya obrolan kita, obrolan santai dengan anak-anak muda yang mereka masih memiliki optimisme untuk berhasil. Mereka masih memiliki cita-cita untuk sukses. Mereka masih memiliki kemampuan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, meskipun dalam kondisi yang tentu saja hanya mereka yang tahu gitu kan bagaimana keadaannya. Tetapi benang merah yang bisa kita tarik di kesempatan kali ini adalah bahwa mereka siap bersaing ketika mereka sudah nanti akan melangkah keluar, dan mereka saat ini sedang mempersiapkan diri. Pesan yang ingin mereka sampaikan adalah, hai yang ada di luar sana di dunia industri, siap-siap untuk menunggu kedatangan kami, generasi milenial tentu saja ya. Oke, baik. Kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini di Roni Times, dan jangan lupa kita akan ketemu lagi di Roni Times dengan topik-topik pembahasan yang berbeda, yang beragam lagi di waktu-waktu yang akan datang. Saya Roni, terima kasih sekali lagi, sukses untuk Anda, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.